Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Muhammad Adiasa dari kelas AK22E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Apa itu laporan laba rugi komprehensif? Nah, ada laporan komprehensif adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu ya. Jadi informasi tentang kinerja ini membantu investor dan kreditur dalam mengevaluasi tentang jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan laba rugi komprehensif memiliki keterbatasan karena beberapa unsur disusun berdasarkan asumsi dan kebijakan tertentu di perusahaan tersebut. Nah, kalau pengguna laporan laba rugi komprehensif itu ada investor, kreditor, sama manajemen. Laporan laba rugi komprehensif juga ada keterbatasannya, yaitu yang satu, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Tiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan atau judgement manajemen. Terus kegunaannya laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi itu untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memeriksa pendapatan pengeluaran, menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan kinerjanya dengan para pesaingnya. Itu salah satunya ya. Di elemen laporan laba rugi komprehensif itu, total laporan laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya. Kalau sekarang kita maju ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan dengan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Di laporan ini disusun setelah neraca lajur dan juga laporan rugi yang sudah ada. Penyajian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu yang pertama adalah modal awal, terus pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, terus saldo yang dijanjikan, terus perubahan modal saham, dividen, lalu laba rugi. Nah, kalau laporan perubahan ekuitas ini selain laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga harus menyajikan laporan perubahan ekuitas. Umumnya terdiri dari modal saham, terus biasa, agio saham biasa, laba ditahan, dan akumulasi saldo penghasilan komprehensif lainnya. Laporan tersebut melaporkan perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut ya. Jadi mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar. Nah, ini sumber referensi saya dari YouTube dan dari webnya Jaira Accounting. Mungkin segitu ya.